Sebelumnya perkenalkan nama saya Oyang Nurdranto Atolo dengan NIM 4322412040, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan proposal eh, laundry dari PT Laundry Agrogol 1. Ini perkenalkan contoh dari toko dari laundry atau laundry ya biasa disebutnya. Laundry adalah solusi modern untuk kebutuhan laundry harian Anda. Kami adalah sebuah layanan laundry yang dirancangkan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kualitas terbaik bagi pelanggan. Laundry menghubungkan pelanggan dengan layanan laundry profesional secara efisien dan transparan. Memilih bisnis laundry di zaman sekarang adalah keputusan yang cerdas karena memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dalam gaya hidup modern. Selain itu, bisnis laundry adalah pilihan yang relevan karena mengisi kebutuhan penting dalam kehidupan modern yang begitu sibuk. Dengan strategi pemasaran, layanan yang tepat, dan efisiensi operasional, bisnis ini memiliki potensi untuk bertahan lebih lama dan terus berkembang. Ragam layanan Laundrya menyediakan beragam layanan laundry yang kompetitif dengan pilihan yang fleksibel. Kami dapat menghandle berbagai jenis cucian mulai dari pakaian sehari-hari hingga item individual. Di sini terdapat presis dari laundry ya. Yang pertama cuci serika 9.000 per kilogram, cuci lipat 5.000 per kilogram, setrika 4.000 per kilogram, dan one drive one day service 10.000 per kilogram. Jadi ini kayak semacam paket kilat gitu. Investasi bisnis laundry. Di sini membuka kesempatan berbisnis laundry online dengan skema equity crowdfunding. Equity crowdfunding, di sini kita lihat skemanya dari investor pertama dan juga investor kedua maupun ketiga dan keempat. Lalu di bawahnya adalah PT Laundry Grogol, di bawahnya adalah laundry. Anda dapat ikut pendanaan proyek laundry secara patungan melalui saham yang di perseroan terbatas atau PT Laundry Grogol 1. Jadi ini ada PT-nya. Oke, selanjutnya bagi hasil. Jadi bagi hasilnya adalah dari modal keuntungan dari laundry itu diberikan kepada PT. PT lalu memberikan kepada para investor yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian Anda akan mendapat keuntungan dan pengembalian modal melalui skema proyeksi yang telah ditentukan untuk saham PT Laundry Grogol 1. Pasaran sekunder dan laporan kinerja. Saham Anda di PT Laundry Grogol 1 akan dapat diperdagangkan di pasar sekunder yang akan hadir di aplikasi Crowdana. Jadi lihat Crowdana aplikasinya. Sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar sekunder hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Crowdana paling cepat 1 tahun sejak efek telah didistribusikan, mengacu kepada pasal 43 Peraturan OJK nomor 57 strip POJK poin 04 strip 2020 perihal pelaksanaan perdagangan efek melalui layanan urun dana. PT Laundry Grogol 1 akan melampirkan laporan keuangan, rincian dividen, dan laporan manajemen yang akan disiapkan atau dibagikan setiap 3 bulan pada tanggal 15. Jadi setiap 3 bulan, per 3 bulan setiap tanggal 15 akan terdapat laporan keuangan seperti di bulan Januari, April, Juli, dan juga Oktober. Ringkasan dari proyek laundry. Ini tempat usahanya, contohnya luas area 1000 meter per kubik, kapasitas 5 mesin dan juga 5 dryer pengering. Layanannya ada cuci kiloan, jadi terdapat 5 mesin, di mana 5 mesin tersebut adalah produk yang terbaik untuk membantu dari kinerja laundry tersebut. Ini ada contoh foto beberapa mesinnya, kita bisa lihat yang di atas. Contoh
mesin cucinya dan juga pengeringnya, dan juga tempat penataannya di sini cukup bersih dan wangi sehingga bisa memikat para konsumen agar bisa datang melondri pakaian mereka di toko laundry ya. Sasaran pasar. Dengan semakin meningkatnya gaya hidup praktis dan serba cepat, Laundria secara khususnya menyasar pasar individu berusia dari umur 20, rentan 20 sampai 45 tahun, dari kalangan pekerja, mahasiswa, dan keluarga muda yang tinggal di perkotaan, terutama di kawasan padat penduduk seperti perumahan, apartemen, dan kos-kosan. Selain itu juga, Laundria juga menargetkan segmen bisnis B2B atau B2B biasanya adalah semacam dari perusahaan ke perusahaan atau bisnis to bisnis, seperti halnya hotel, restoran, salon kecantikan, dan layanan kesehatan yang membutuhkan solusi laundry profesional untuk mendukung operasional mereka secara konsisten. Ini terdapat strategi bisnisnya. Yang pertama, mempromosikan laundry kepada masyarakat umum, baik kepada rumah tangga, profesional, dan eksekutif, pelaku usaha B2B, serta komunitas pelajar dan mahasiswa. Yang kedua adalah marketing yang aktif dengan cara membagikan brosur ke warga sekitar dengan pihak-pihak yang potensial untuk menarik customer ke Laundria, membuat konten menarik di media sosial untuk meningkatkan kesadaran mereka, kesadaran merek, sorry. Yang ketiga, memberikan produk dan layanan unggulan seperti layanan kiloan, paket berlangganan, dan custom service, atau pelanggan dapat memilih pewangi, jenis lipatan, atau perawatan khusus pakaian tertentu. Melakukan endorsement dengan influencer-influencer yang sesuai dengan target market yang diinginkan, memberikan diskon untuk pelanggan baru atau memberikan promosi pada periode tertentu seperti awal tahun, ajaran baru, Ramadan, atau akhir tahun. Jadi di sini kita melihat sekarang di zamannya sekarang mobilisasi, banyak orang menggunakan gadget untuk sekedar pekerjaan atau mencari hiburan. Kita mencari influencer-influencer mempunyai banyak pengikut untuk bisa mempromosikan toko laundry ya, biar banyak orang juga mengenal dan juga tahu begitu. Lalu di sini ringkasan finansial. Uh, jadi juragan bisnis laundry dengan berinvestasi PT Laundry Grogol 1. Ini nikmati keuntungan sampai dengan 20%. Tapi ini juga angka-angka yang di atas merupakan suatu perkiraan berdasarkan survei dan pengalaman, bukan suatu jaminan. Dimungkinkan terjadi defisiasi yang mengakibatkan hal-hal yang di luar perkiraan atau kerugian. Jadi penerbitan tidak menjamin bahwa proyeksi pendapatan, pengeluaran, laba bersih, dividen, capital gain, dan yield akan tetap tepat sasaran dan kinerja bisnis lebih rendah dari yang diproyeksikan. Dan juga tidak menjamin bahwa dividen akan dibagikan sepenuhnya dan tidak menjamin akan dibagikan dividen dengan sesuai dengan keputusan RUPS dan UU PT karena tergantung dari lagi penjualan dari laundry tersebut. Lalu penawaran saham dari PT Laundry Grogol 1. Di sini total dana adalah 650 juta. Total jumlah saham perseroan 650.000 lembar saham dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp1.000. Masa penawaran saham 45 hari. Minimal investasi adalah 1.000 lembar atau 100 juta. Di sini kita lihat 75% dipegang pemodal dan 25% outlet laundry ya. Penerbit tidak menjamin bahwa dividen akan dibagikan sepenuhnya dan tidak menjamin akan dibagikan. Jadi tergantung dari yang tadi saya bilang penjualan dari toko laundry ya. Lalu biaya project, biaya startup di mana biaya take over senilai 430 juta, lalu sewa platform
sekitar 60 juta, biaya partnership 50 juta, modal kerja sebesar 18 juta 62.500. Lalu biaya legalitas dan lainnya itu termasuk pembuatan PT, KSEI dan platform Dana sebesar dan lain-lainnya sebesar 91.937.500 rupiah, yang dimana totalnya adalah 650 juta. Di sini terdapat biaya operasional, perkiraan pendapatan tahun stabil, lalu penjualan per bulan sebesar 57.200.000, pertumbuhan pendapatan sekitar 5%, perkiraan pengeluaran operasional atau tahun stabil, sewa unit sekitar 5 juta per bulan, harga pokok penjualan atau HPP sekitar 25% dari penjualan bersih, gaji dan komisi minimal 15 juta dari penjualan bersih, lalu utilitas atau dalam arti air, listrik, dan internet sekitar 2.300.000 dari penjualan bersih, marketing 5% dari penjualan bersih, beban operasional lainnya 3% dari penjualan bersih, depresiasi dan amortisasi terjadwal aset tetap selama 60 bulan, biaya manajemen laundry 15% dari laba operasional, biaya platform dana 10% dari laba operasional, biaya KSEI 231.250 perak per bulan. Pajak penghasilan perusahaan dari awal dari 0 sampai 3 tahun itu mendapatkan diskon sebesar 0,5% dari omset, lalu 3 tahun ke atas menjadi 11% dari laba operasional. Lalu contoh laporan keuangan selama 30 hari. Di sini kita dapat melihat perkiraan pendapatan tahun 2025, misalkan penjualan per bulan 57.200.000, penjualan bersih 57.200.000, lalu perkiraan pengeluaran operasional, estimasi persentase dari penjualan bersih, misalkan sewa unit 5 juta per bulan, lalu harga pokok penjualan tadi dibilang 25%, itu kita kalikan saja dengan 57.200.000, itu mendapatkan nominal 14.300.000. Lalu gaji dan konsumsi misalkan 15 juta, lalu utilitas air, listrik, internet itu 2.300.000, beban operasional 3%, itu kita kalikan saja dengan penjualan per bulan atau laba bersih yang tadi, mendapatkan nominal 1.716.000. Aset tetap 4.532.291 perak, kemitraan 833.333 perak. Total laba operasional menjadi 13.518.357 perak. Perkiraan biaya lainnya, ya misalkan biaya manajemen laundry 15% dari laba operasional itu menjadi 2.027.756 perak. Lalu biaya platform dana itu 10% tadi itu menjadi 1.351.837 perak. Biaya KSEI menjadi 231.250 perak per bulan. Lalu laba sebelum pajak menjadi 9.907.531 perak. Ini pajak penghasilan, ini kalau masih awal jadi 0,5% dari omset menjadi 286.000. Laba bersihnya menjadi 9.621.531. Akan tetapi perlu diingat lagi, angka-angka yang di atas yang tadi saya sampaikan merupakan suatu perkiraan berdasarkan survei dari pengalaman, bukan suatu jaminan. Dimungkinkan terjadi adanya deviasi yang mengakibatkan hal-hal di luar perkiraan atau kerugian. Jadi tidak menjadi suatu patokan, tapi ini menjadi suatu gambaran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Proyeksi pendapatan per tahun kita perkirakan misalkan dari tahun 2025 penjualan bersih menjadi yang tadi awalnya 57.200.000, kalau penjualan bersih per tahunnya itu menjadi 686.400.000, pengeluarannya menjadi 570
670.941.625. Kita kurangkan saja mendapatkan laba bersih menjadi 115.458.375 perak. Nah, kita melihat persentase totalnya. Di sini kita melihat mengalami peningkatan dari 2025 17,76%, 2026 menjadi 20,24%, begitu juga 2027 menjadi 22,84%, terus 2028 menjadi 24,29%. Jadi memiliki peningkatan setiap tahunnya 2% lebih begitu. Dan perlu diingatkan lagi, angka-angka yang di atas merupakan suatu perkiraan berdasarkan survei dan pengalaman saja, bukan jadi suatu jaminan. Oke, di sini ada sistem buyback clause. Pihak manajemen laundry dapat melakukan buyback terhadap outlet dengan memperhatikan harga saham di pasar sekunder dan laba bersih dari perseroan terbatas PT Laundry Grogol 1. Valuasi minimal akan mengikuti harga pasar di pasar sekunder atau 5 kali dari laba bersih per tahun. Mengalami angka yang lebih tinggi, manajemen laundry dapat melakukan opsi buyback yang bukan merupakan kewajiban setelah 2 tahun operasional yang kemudian dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi mendapatkan opsi untuk melakukan buyback. Di sini kita melihat simulasi investasi. Misalkan kita melakukan investasi senilai 10 juta rupiah atau 10.000 lembar saham. Di tahun 2025 bisa mendapatkan keuntungan 1.776.282 perak. 2026 mengalami peningkatan menjadi 2 juta, 2027 2 juta 200, lalu 2028 menjadi 2 juta 400. Di sini kita melihat dividen per 3 bulannya mengalami peningkatan dari nilai 300.000 hingga menjadi 510.000, perkiraannya sekitar segitu. Akan tapi ketika kita naikkan nilai investasi menjadi 30 juta juga ternyata juga mendapatkan nilai lebih juga dari dividennya yang kita lihat dari tahun 2025, 2026, 2027 sampai 2028. Dividen per 3 bulannya bisa rentan dari 1.025.000 sampai 1.500.000. Jadi semakin besar kita melakukan investasi, semakin besar juga kita mendapatkan keuntungan. Akan tetapi perlu diingat lagi yang angka di atas merupakan suatu perkiraan berdasarkan survei dan pengalaman, bukan suatu jaminan. Ini legalitas dan lainnya. Kebijakan dividen sesuai dengan anggaran dasar perseroan, undang-undang perseroan terbatas, dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atau selanjutnya disebut RUPS. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2027, dividen perseroan hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 bahwa perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan telah ditetapkan berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Perseroan hanya akan membayar dividen dari laba bersih berdasarkan hukum di Indonesia dan akan membayarkan dividen secara tunai dalam mata uang rupiah. Perseroan akan membayar dividen sebanyak-banyaknya 100% dari laba bersih tahun berjalan. Oke.
kita di sini melihat risikonya apa sih dari investasi atau membuka usaha laundry ini. Risiko persaingan. Dalam usaha apapun, risiko persaingan tidak dapat dihindari dan harus dihadapi oleh pelaku usaha. Yang pertama, risiko persaingan dari laundry yang sudah ada di sekitar lokasi. Yang kedua, risiko persaingan dari laundry yang baru di waktu mendatang. Jadi bisa saja di tempat tersebut ada laundry lainnya, kita juga bisa bersaing, ataupun ketika kita sudah berjalan ternyata ada yang buka usaha lagi. Itu juga tidak apa-apa. Terus mitigasi risiko persaingan. Direksi PT Laundry Grogol 1 telah mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko persaingan. Yang pertama, lakukan survei layanan laundry yang sebanding di sekitar lokasi. Kedua, market size yang masih besar dan demand untuk outlet di sekitar lokasi. Menyediakan fasilitas yang lengkap dengan harga yang kompetitif. Poin keempat, melakukan renovasi, perbaruan, dan perbaikan outlet untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Yang kelima, pengelolaan outlet yang baik dalam segi kebersihan, maintenance, dan komunikasi dengan manajemen pusat. Lalu risiko likuidasi saham. Kepemilikan investasi PT Laundry Grogol 1 akan dalam berbentuk saham dan ada risiko untuk keterbatasan likuiditas atau aktivitas jual beli saham. Yang pertama, mengikuti regulasi equipment crowdfunding dan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saham hanya dapat diperjualbelikan 1 tahun setelah penerbit melakukan crowdfund. Lalu kedua, pasar sekunder akan dibuka untuk menampung aktivitas jual beli saham. Yang poin ketiga, setelah pasar sekunder sesi window pertama dibuka, pasar sekunder akan dibuka lagi setiap per 6 bulan. Yang poin yang keempat, risiko buy demand yang rendah. Ketika pasar sekunder dibuka, maka terdapat risiko saham kepemilikan Anda tidak dapat terjual sepenuhnya dalam suatu sesi window pasar sekunder. Lalu mitigasi risiko likuidasi saham. Prodana telah dan akan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko likuiditas saham. Yang pertama, harga per lembar saham ditetapkan pada angka Rp1.000 agar likuiditas saham yang lebih tinggi. Yang kedua, memasarkan dengan baik ketika pasar sekunder dibuka sehingga ada permintaan buy demand yang besar. Jadi itu sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf kalau terjadi kekurangan presentasi saya dan juga ternyata kamera saya mati. Saya mohon maaf karena laptop saya sudah penuh gitu. Jadi saya sudah mengakalinya, tapi tetap saja. Jadi saya mencoba yang terbaik. Sekian, terima kasih.